Soal tudingan ijazah Jokowi palsu, teman kuliah ex-presiden di UGM itu ngarang, saya saksi fakta. Waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik kemudian bertanya, loh kok IP di bawah 2 kok bisa lulus dari UGM gitu, padahal kan katanya lulusnya 5 tahun. Setelah itu muncullah banyak analisis-analisis ya, termasuk dari Dr. Tifa, dari Opposite, dari Guru Gembul dan lain sebagainya, itu yang sampai ada orang yang sempat kemudian menggugat, yaitu yang namanya Bambang Tri ya, dan ditentaskan dengan di YouTube-nya Gus Nur. Cuman malah berakibat mereka berdua kemudian dipidana ya gitu, dikriminalisasi lah gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta itu menunjukkan ijazah fotokopi. Ya, ini yang malah memacu. Ketika kemudian orang baru melihat penampilan ijazah fotokopi itu, kemudian banyak analisis yang ada di situ, termasuk juga soal skripsi. Nah, sampai kemudian ada yang heboh ketika pertengahan Maret itu ada seorang ahli lulusan UGM kebetulan ya, dia S1 S2-nya UGM, S3-nya dari Jepang, namanya Dr. Resmond Hasiolansianipar, itu datang ke UGM kemudian melakukan penelitian terhadap skripsinya, karena yang bisa dilihat adalah skripsinya bukan ijazahnya, dan dia mengatakan banyak sekali kejanggalan di skripsinya, dan dia mengatakan bahwa 1000% palsu. Itu kan diajak kita, coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu ya di YouTube, di TV-TV, bagaimana itu penghujatannya itu, bagaimana dengan ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang martabat kehormatan. Nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi baik-baik, nggak ada seperti itu. Kami ini dilaporkan ya, saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan Pak Rizal Fadila itu dilaporkan juga dengan katanya pencemaran nama baik. Nanti dulu ya, yang dicemarkan apanya gitu loh. Yang dicemarkan adalah ijazahnya kalau itu palsu. Ya, kalau itu palsu memang mencemarkan. Selesaikan dulu persoalan yang pertama. Selesaikan dulu pembuktiannya. Itu cara pikiran yang benar. Bukan kemudian orang sudah bisa mengatakan saya sudah dicemarkan, sudah sehina-hinanya. Loh, buktikan dulu yang mana. Bahkan beberapa kagama ya, anggota kagama, anggota keluarga alumni Gajah Mada pun mulai pada teriak sekarang, sounding, UGM kok begini sih gitu. Makanya saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga mengajak teman-teman UGM, ayolah kembalikan jiwa patriotisme, semangat UGM ini dengan berkata jujur ya gitu. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Kalau memang UGM terkekang sekarang atau terhimpit sekarang, ya katakan aja nanti terus terang gitu. Jangan kemudian menutupi sesuatu yang memang tidak benar gitu loh. Ini citra dari kampus biru yang kampus kerakyatan, kampus desa yang kita banggakan itu jadi tercemar, malah sayang sekali. Di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu, kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak begitu, kemudian dibalik ya, supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya. Bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak bener, kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masih dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh. Apa urgensinya menghina seorang presiden? Rosyorio, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya. Warga negara Indonesia. Apa urgensinya warga negara Indonesia menghina presiden orang Indonesia juga? Urgensinya apa? Justru kita bela mati-matian kok. Justru kita membela harga diri bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi saya katakan, narasi yang katanya menghina presiden, menghina, nggak ada. Orang meragukan kok pakai kacamata. Ya memang dulu pakai kacamata. Kalau sekarang nggak pakai kacamata ya saya bawa alam bisa, tapi dulu pakai kacamata ya. Ini pada saat wisuda terus ada dikasih selamat gitu. Nah itu pakai kacamata Pak Jokowi, ya kan? Iya betul. Ya memang di awal sih Pak, kadang
beberapa yang saya lihat di foto-foto dengan teman-teman Pak Jokowi yang pakai kacamata. Tidak banyak yang pakai kacamata, waktu itu ada beberapa teman saya, termasuk diantaranya adalah Pak Jokowi. Teman kuliah mantan Presiden RI Joko Widodo, Mustafa Iskandar, memberi tanggapan soal tudingan ijazah palsu yang mencuat belakangan ini. Menurut Mustafa, tudingan tersebut hanya karangan. Ia mengaku dirinya adalah saksi fakta Jokowi benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1980 sampai 1985. Hal ini disampaikan Mustafa Iskandar dalam program Kabar Petang yang diunggah di kanal YouTube TV One News. Ya, saya juga nggak ngerti itu, ya itu saya kira ngarang aja itu ya. Saya ini saksi fakta ya, saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar kata-katanya gitu, kata Mustafa. Saya melihat, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya, sejak sama-sama masuk di tahun 1980 sampai 1985. Beliau lulus ya jelas. Mustafa pun menegaskan dirinya sebagai saksi Jokowi lulus kuliah di UGM pada 1985. Saya menyaksikan biasanya kalau di kehutanan itu kalau ada yang lulus, teman-temannya kita ramai ngumpul, ditakdir lah. Sehingga saya sempat menyaksikan beliau lulus tahun 85 karena saya belakangan lulusnya tahun 86, papar Mustafa. Kemudian Mustafa menerangkan pribadi Jokowi yang dikenalnya, yakni sederhana, tidak banyak bicara tetapi banyak kawan. Pak Jokowi itu orangnya kan sederhana ya, humble gitu ya, nggak banyak bicara tapi banyak kawannya ya. Jelas Mustafa, aktivitasnya juga tidak banyak, paling aktivitas itu naik gunung gitu. Rajin kelihatannya belajar sehingga lulus lebih cepat, tambahnya. Mustafa pun menjelaskan Jokowi termasuk berprestasi lantaran menjadi salah satu mahasiswa yang lulusnya lebih cepat. Jadi dari generasi angkatan Pak Joko Widodo itu termasuk generasi pertama yang lulus. Ada beberapa orang yang lulus gitu. Artinya secara nilai akademik ketika dia bisa lulus lebih cepat, termasuk mahasiswa yang berprestasi, papar Mustafa. Tentu ya, kalau ukuran waktu kelulusan itu menjadi ukuran mahasiswa berprestasi, Pak Joko Widodo itu termasuk yang berprestasi lebih cepat dari teman-temannya yang lain lulusnya, imbuhnya. Lalu Mustafa menilai jasa Jokowi yang beredar di dunia maya harus diteliti. Lalu Mustafa menilai ijazah Jokowi yang beredar di dunia maya harus diteliti lagi. Menurutnya apapun yang berada di dunia maya bisa diubah atau diedit, sehingga ia tidak bisa memastikan apakah ijazah Jokowi yang beredar di internet itu sama dengan yang asli. Ya saya nggak tahu persis ya, karena tentu itu harus diteliti ya. Kalau yang di dunia maya itu kan biasanya ada banyak diubah-ubah lah segala macam. Saya tidak bisa memastikan ya, paparnya.